Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia dan juga melarang dari kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, kelurusan kepada kita agar senantiasa berada di jalan yang hak, yaitu as-sirat al-mustaqim. Pada hari ini kita lanjutkan masih dalam pembahasan ketiga, al-mabhatsu tsalits dari kitab Ushulul Iman, yang berkaitan dengan qawaidu fi babil asma'i was sifat, yaitu kaidah-kaidah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kaidah pertama, kaidah kedua kita sudah bahas. Pada kaidah pertama disebutkan al-qaulu fi sifati kal qauli fi dzat. Ya, perkataan di bab sifat itu sama seperti berkata tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat itu sama seperti berbicara tentang zat. Kemudian yang kedua, al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat itu haruslah sama seperti kita berbicara pada sifat yang lain. Ya, pada sifat yang lain. Jangan ketika pada nama sifat Allah as-sam', al-basar, mendengar, melihat, al-ilm, berilmu, kita berbicara seperti ini, kemudian apa? Pada sifat-sifat yang lain seperti rahmah, mahabbah, ihsan dan yang lainnya, ya, al-adl, keadilan dan yang lainnya, itu berbeda dengan berbicara terhadap sifat sama', basar dan al-ilm. Makanya kita di sini, ikhwan, ini sebenarnya kalau antum mau bahas lebih lanjut, ini ada di dalam kitab Fatawa Al-Hamawiyah. Ini sangat bagus, ya, kitab yang ditulis oleh siapa? Syekhul Islam siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi kalau apoteker itu kerjaannya menghafalkan apa? Obat. Kalau dokter kerjaannya menghafalkan penyakit dan juga terapinya, obatnya.
Kalau ekonom menghafalkan istilah-istilah ekonomi. Kalau penuntut ilmu menghafalkan nama-nama buku dan siapa yang mengarangnya. Ya enggak? Iya. Jadi jadikanlah ini sebagai kebiasaan. Bagaimana kita melihat buku, hafalkan judul dan penulisnya atau mu'alifnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita, ya ikhwan. Taib al-qa'idatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Al-asma'u was-sifatu tauqifiyatun. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Maksudnya terhenti pada dalil. Tauqifiyah terhenti pada dalil, yaitu dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, ada tauqifiyah, tauqif, dikatakan tauqifiyah, ya, tauqifiyah dari kata waqqafa, yuwaqqifu tauqifan. Maksudnya apa? Tauqif pada dalil. Tauqifiyah terhenti pada dalil, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau dikatakan dalil taufiqi, dalil berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti itu ya. Asma'ullahi wa sifatuhu tauqifiyatun. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyah, terhenti pada dalil. Terhenti pada dalil. La majala lil aqli fiha. Nah, di sini maksudnya apa kalau terhenti pada dalil? La majala, tidak ada maidan, tidak ada majal itu maidan, tidak ada medan, tidak ada tempat lil aqli untuk akal fiha, di dalam memikirkannya, di dalam memikirkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza, oleh karena itu fayajibul wuqufu, maka wajib berhenti fiha, pada pembahasan ini, yaitu nama-nama dan sifat ini, ala ma jaa bihi alkitabu was sunnah. Berhenti pada apa? Pada yang datang dengannya, bihi dengannya alkitab was sunnah, yaitu alkitab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tauqifi, terhenti pada apa? Dalil. Terhenti pada dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqasu, tidak yuzad, tidak ditambahkan, fiha, di dalamnya, yaitu di dalam nama-nama dan sifat itu, wala yunqasu, dan juga tidak dikurangi. Wala yunqasu, tidak juga apa? Tidak juga dikurangi. Li annal aqla, karena akal itu la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu Allahu ta'ala minal asma'i was sifat. Karena akal itu tidak mungkin mengetahui idrak, yaitu idrak itu mengetahui secara menyeluruh. Idrak tidak mungkin mengetahui secara menyeluruh ma yastahiquhu Allah Ta'ala, apa yang Allah berhak diberikan minal asma' ya sifat, dari nama dan sifat. Jadi akal itu tidak akan mampu untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu. Fawajibal wuqufu, maka wajib berhenti ala nas, wajib berhenti ya pada nas. Kalau disebutkan nas, maksudnya nasul Qur'ani dan nasul hadithi. Nasul Qur'an dan nas
hadis. Itu nas. Nah, ini perlu kita hati-hati ya. Setiap ilmu berbicara sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau kita sekarang berbicara masalah akidah, kalau disebutkan nas berarti maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, nas. Tapi kalau antum belajar fikih, ya, misalkan salah satu fikih mazhab, contohnya mazhab Imam Syafi'i, nassa alaihi Syafi'i misalkan, nassa alaihi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengeluarkan lafaz itu. Berarti apa? Itu ucapannya Imam Syafi'i secara nas. Atau misalkan fihi nas. Ya, fihi nas. Di situ ada nas, ada nasnya. Berarti maksudnya adalah perkataannya Imam Syafi'i yang ada di dalam kitab. Ya, makanya setiap ilmu perhatikan. Jangan sampai contohnya kita belajar di dalam hadis, ya, kita belajar maudhu'at. Apa itu maudhu'at? Maudhu'at, apa maudhu'at? Apa terjemahan maudhu'at secara bahasa Arab? Topik topik atau tema-tema. Nah, kalau maudhu'at di dalam ilmu hadis berarti hadis-hadis palsu, ya. Jadi setiap ilmu ada mustalah, ada likulli fannin mustalahuhu. Setiap ilmu atau cabang keilmuan ada istilah yang khusus padanya. Makanya kita perlu belajar. Dalam tafsir ada istilah-istilah khusus. Nah, kita perlu mempelajarinya. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, janganlah kamu ikuti, wala taqfu itu janganlah kamu ikuti ma laysa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi perlu diperhatikan kalau bihi itu tidak harus diartikan dengan, ya. Artinya kalau huruf-huruf dalam bahasa Arab itu anggap aja tidak memiliki makna baku, dia menyesuaikan dalam terjemahan, dia menyesuaikan konteks kalimat. Jangan setiap kata ala diterjemahkan dengan di atas atau atas, ya, jadi nggak nyambung dalam bahasa Indonesia. Makanya kita dapatkan penerjemah pemula berbeda dengan penerjemah yang sudah berpengalaman, ya. Taib. Inna sam'a, sesungguhnya sama', apa itu sama'? Pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan juga fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 36. Berarti tidak boleh kita mengatakan tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Baik. Jadi di sini ikhwan, dalil ini dalam surat Al-Isra ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan asal sembarang bicara. Meskipun misalkan sebagian orang itu Masya Allah diberikan kelancaran berbicara, bahkan di depan umum pun lancar berbicaranya, ya. Tetapi bukan berarti
ketika punya kemampuan itu lantas kepedean berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu. Ini bahaya. Berbicara tanpa ilmu. Katakanlah Allahu a'lam. Kalau kita tidak mengetahui, katakan Allahu a'lam. Saya tidak, Allah lebih mengetahuinya. La adri, saya tidak tahu. Bahkan kata para salaf terdahulu, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu itu adalah setengah dari ilmu. Ya, dulu kita berguru dengan Ustadz Abdullah Roy. Ya, beliau mengatakan kita jangan malu untuk mengatakan la adri, tidak tahu, kata beliau. Orang itu justru akan semakin yakin kepada ilmu kita kalau kita mengatakan la adri. Berarti apa? Orang itu yakin tidak sembarang bicara dan yang dikatakan itu adalah hanya dengan pengetahuan atau ilmu. Jadi kalau kita mengatakan la adri, jangan malu, kata beliau. Masya Allah, luar biasa, nasihat yang sangat luar biasa. Taib. Kita lanjutkan. Wa qad kana a'immatul islami ala hadzal manhaj. Dan sungguh dulu para imam Islam, a'immatul Islam, para imam Islam ala hadzal manhaj, sesuai dengan manhaj ini atau tariqah, itu jalan ini. Ya, inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kalau tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak mengatakan sesuatu apapun tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita seperti ini. Kalau dalil itu nama dan sifat Allah tauqifiyah, berarti apa? Apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah SAW sebutkan, tetapkan, berarti kita harus menetapkan. Ya. Yang kedua, yang Allah nafikan, tiadakan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, misalkan. Ya, tidak, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, ya kan? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Berarti kan Allah tidak, ini menafikan mengantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kezaliman, misalkan. Itu dinafikan, ini haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Gitu lah, semangat ya. Masya Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan saya jadikan dia haram di antara kalian. Ini hadis qudsi, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Apa yang dinafikan, kita nafikan. Yang kedua, yang ketiga, apa yang Allah tetapkan, apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak disebutkan dalilnya, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalil, bagaimana sikap kita? Apa? Tidak mengamalkannya. Jadi tidak ada penyebutan nama, tidak ada penyebutan sifat, tidak ada dalilnya. Tidak mengamalkannya, tidak menetapkannya. Jawabannya tidak. Kita tawakuf, tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Contohnya, hal lillahi jihatun, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki arah? Ini tidak disebutkan dalam dalil Allah memiliki arah atau tidak. Maka kita katakan apa?
kita tawakuf, tidak menetapkan dan tidak menafikan. Contohnya lagi, halillahi jismun, apakah Allah memiliki jasad, jasmani? Maka kita katakan kita tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Tetapi kalau misalkan Allah memiliki tangan, apakah Allah punya tangan? Punya. Kenapa kita tetapkan? Ada dalilnya. Ketika kita katakan Allah punya mata, punya. Kenapa kita tetapkan Allah punya mata? Karena ada dalilnya. Kan seperti itu. Jadi kalau ada dalil kita tetapkan, kalau ada dalil yang mentiadakan maka kita tiadakan. Tapi kalau tidak ada dalil, apa yang kita lakukan? Ayo. Hah? Wah. Tawakuf, tidak menetapkan dan juga tidak mentiadakan. Tawakuf, ya. Astagfirullah. Siapa nama antum? Faren. Oh ya, antum habis ini antum ya. Siap. Ini asik sebenarnya kalau antum belajar nama-nama dan sifat Allah ini. Apalagi nanti kalau sudah paham dasarnya, antum sudah setiap permasalahan akidah, antum hafal minimal satu Al-Quran, satu hadis, targetkan itu dalam hidup antum. Setiap permasalahan akidah, antum targetkan bisa hafal satu Al-Quran, satu ayat, atau satu hadis. Setiap permasalahan, ya, antum punya dalil. Nah, setelah itu pelajari aliran sesat. Dan mempelajari aliran sesat itu, pikirkan yang mana yang paling banyak menyebar di daerah kita. Ya. Jangan juga semuanya. Karena habis waktu kita kalau mempelajari seluruh aliran sesat. Kecuali yang di jurusan ada takhasus, memang di S2, S3 itu di Saudi, jurusan firaq, al-adyan wal firaq, ya, agama-agama dan aliran-aliran sesat. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu, la yutajawazul Qur'anu wal hadithu. La yusafullah, Allah tidak disifati illa bima wasafa bihi nafsuhu, kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Nafsuhu, dirinya sendiri. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Wa awwasafa bihi rasuluhu, atau yang rasulnya sifatkan Allah dengannya. Yang rasulnya Allah sifatkan, ya, yang disifatkan oleh rasulnya. La yutajawazul Qur'an wal hadis, tidak boleh melanggar atau melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya apa? Harus ada dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka untuk perkara-perkara yang sifatnya ghaib, ya, contohnya bagaimana jantungnya malaikat. Nah, ini kan nggak tahu kita. Ya, bagaimana unsur api jin itu dari mana? Ini kan nggak tahu. Ya, sedangkan manusia banyak taunya api itu hanya yang terlihat. Nah, itu jin tidak terlihat. Berarti ada api lain yang membentuk jin. Nah, kalau kita tidak tahu, jangan sekali-kali kita berkata hal yang gaib tanpa ilmu. Baik. Apalagi berbicara tentang
Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang malaikat, tentang jin, tentang masa yang akan datang, tentang surga dan neraka, tidak ada dalilnya, kita tidak mendapatkan dalilnya, itu tidak boleh. Berbicara tentang hal gaib, kita tidak tahu dalilnya, itu tidak boleh. Apalagi berbicara tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham ikhwan? Baik. Wa qarrara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu telah menetapkan annal ilma bisyai'i, bahwasanya untuk mencapai ilmu terhadap sesuatu hatta yumkina wasfuhu, sampai memungkinkan untuk disifatkan, diberi sifat atau diterangkan sifatnya, lahu thalathatu turuq, ada 3 cara. Imma ru'yatuhu, yang pertama adalah ru'yatuhu, yaitu melihatnya. Ini cara yang pertama. Kita tuh tahu, yakin, itu ilmu, yakin kalau kita melihat. Yang kedua, auru'yatu mathilihi, atau melihat yang semisalnya. Jadi misalkan kita melihat kambing, ya, melihat kambing, dan ada yang semisalnya, kambing si A itu seperti kambing si B ini, persis. Ya. Berarti apa? Melihat mathilihi, melihat yang semisalnya. Awasfuhu mimman ya'rifuhu, atau pensifatan dari orang yang mengetahuinya, dari orang yang mengetahuinya. Awasfuhu mimman ya'rifuhu, atau pensifatan dari orang yang mengetahuinya. Wa ilmuna bi rabbina wa asma'ihi wa sifatihi mahsurun fit tariqis tsalif. Adapun ilmu kita untuk ilmu kita terhadap Rabb kita, bi rabbina wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga nama-nama dan sifat Allah, mahsurun, terbatas, fit tariqis tsalif, hanya pada jalan atau langkah yang ketiga saja. Wa huwa wasfuhu mimman ya'rifuhu, yaitu pensifatan dari orang yang mengetahuinya. Ya, hanya apakah ada yang melihat Allah di antara kita? Tidak ada. Berarti tidak bisa kita sifatkan Allah. Apakah ada yang kita lihat yang semisal dengan Allah? Jawabannya apa? Tidak mungkin. Ya. Maka cara yang ketiga itulah yang mungkin, yaitu pensifatan dari yang mengetahuinya. Walaysa ahadun a'lamu billahi minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah, mengetahui tentang Allah, minallah, daripada Allah sendiri. Thumma rusuluhu, kemudian para rasulnya, alladzina auha ilaihim, yang mana mereka itu telah Allah wahyukan kepada mereka. Wa 'allamahum, dan Allah telah mengajari mereka, yaitu para nabi. Allah telah mengajari mereka, para nabi. Fawajaba luzumu tariqil wahyi, maka wajib hukumnya, ya, luzum, berpegang teguh dengan jalan wahyu, fi asma'illahi wa sifatihi, di dalam nama-nama dan sifat Allah. Idlam nara rabbana fid dunya, jika kita tidak
melihat Rabbana fid dunya, Rabb kita di dunia, fanasifuhu, kemudian kita tidak bisa mensifatkannya, walaysa lahu mathil, dan juga tidak ada yang semisalnya min khalqihi, dari makhluknya, fayusafu biwasfihi, ya, maka Allah disifatkan dengan pensifatan Allah sendiri. Dengan pensifatan Allah sendiri. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ala Rabbuna wa taqaddas. Maha tinggi Allah, Rabb kita, dan maha suci. Baik. Kita bahas sedikit di sini. Kaidah yang keempat, asmaullah kulluha husna. Nama Allah seluruhnya itu al-husna, yang paling terindah. Paling terindah. Husna itu muannats. Mudzakarnya apa? Ahsan. Ahsan. Mudzakarnya adalah apa? Ahsan. Bukan dari hasna, husna, bukan. Bukan hasan, husna, bukan. Kalau hasan, muannatsnya apa? Hasanah. Hasanah. Kalau ahsan, yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus, itu ahsan. Nah, muannasnya apa? Husna, al-husna. Maka katakan al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terindah, nama-nama Allah yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi ada mudzakkar dan ada muannats. Ini pentingnya kita mengetahui, ya, mengetahui mudzakkar dan muannats. Asmaullah kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya itu husna, adalah yang terbaik. Ay balighatun fil husni ghayatahu, yaitu mencapai, ya, keindahan yang tertinggi, terpuncak. Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam memiliki nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha, dan berdoalah kalian dengannya. Wa dzalika lidalalatiha ala ahsani musamman wa asyrafi madlulin. Karena dia itu menunjukkan, nama Allah itu menunjukkan akan ahsani musamma, yang memiliki nama yang terbaik. Musamma itu yang memiliki nama. Wa asyrafi madlul, dan paling mulia dari apa yang ditunjukkan. Asyraf, yang paling mulia. Madlul, dari nama tersebut, yang ditunjukkan dari nama tersebut. Wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu dia adalah siapa? Allah azza wa jalla. Wa li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah, karena dia itu berisi atau mengandung sifat-sifat yang tinggi, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya, biwajhin minal wujuh, ya, walaupun satu wajah dari wajah-wajah, maksudnya tidak ada kekurangan dari segi apapun. Dari segi apapun. Biwajhin minal wujuh, itu satu wajah dari wajah-wajah, maksudnya apa? Dari segi apapun tidak ada kekurangannya. La ihtimalan wala taqdiran, tidak juga dengan kemungkinan. Misalkan kata ini kemungkinannya memiliki makna yang lain yang buruk, misalkan. Tidak. Tetapi ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan misalkan Ar-Rahman, maka tidak ada ihtimal
su. Tidak ada kemungkinan buruknya, tidak ada. Kalau manusia, ya dulu saya punya kenalan namanya Nasir. Ternyata Nasir penolong, satunya lagi Ahmad, panggilannya Mamat. Pakai narkoba, nyembunyikan di lapangan badminton narkobanya. Padahal dulu teman ngaji di pengajian gitu kan. Qadarullah karena salah pilih teman ketika SMA, ya kan? Ketika SMA salah pilih teman, akhirnya apa? Ngobat, entah obat apa yang dipakai nggak tahu saya. Akhirnya seperti itu. Nah, coba lihat. Kalau Nasir dan Ahmad tadi, ya. Nasir penolong Ahmad memungkinkan tidak memiliki makna jelek, ya. Kalau pada manusia, sangat mungkin, ya kan, sangat mungkin. Contohnya siapa di sini namanya yang nama sifat di sini siapa? Siapa? Antum siapa namanya? Muhammad Alvin Dalvin Rahman Muhammad yang terpuji. Bisa tidak Muhammad yang antum yang dekat ana ini memiliki ihtimal lahu sifatun sayyi'ah? Mungkin tidak, dia mungkin punya namanya Muhammad, tapi bisa jadi sifatnya ada yang nggak bagusnya. Bisa nggak? Bisa, karena kita ini makhluk. Meskipun punya nama, tapi bisa jadi itu sekedar nama, tapi kelakuan bejat, kan seperti itu. Kalau Allah tidak ada seperti itu. Allah tidak ada ihtimal keburukan, nggak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya nama Allah itu sempurna. Apa yang ditunjukkan dari nama itu, itulah kebaikan yang ada, dan tidak ada ihtimal keburukan, kemungkinan untuk dikatakan buruk. Wala takdiran, dan juga tidak ada yang tersembunyi. Maksudnya apa? Wala muqaddar. Muqaddar itu misalkan sebuah nama atau sebuah julukan itu memiliki makna yang disembunyikan, Seperti seorang bilang, kemarin saya dengar kata cawe itu apa cawe? Campur-campur. Ikut campur, jangan cawe-cawe gitu ya. Jangan ikut campur. Nah, ini Ustaz tahu nih, anak nggak tahu kan. Ini muqaddar, ini nggak tahu kita artinya. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi bagi yang tahu, yang tidak. Nah, ini tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas, nggak ada makna yang disembunyikan. Jadi kalau misalkan Ar-Rahman, ya sudah. Ar-Rahman itu tidak ada makna yang lain, tidak ada makna tersembunyi. Ar-Rahman adalah Ar-Rahman. Ya, kita tetapkan sifatnya yaitu rahmat. Ya, bagaimana kasih sayang Allah, kaifiatnya kita katakan Allah alam. Kita tidak tahu. Tentunya Allah tidak semisal dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Taib, ya, insyaallah ini materi kita insyaallah pada hari ini. Jadi sampai kepada pembahasan awal dari kaidah keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Pertanyaan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bismillah Ustaz, kenapa sebagian ahli bid'ah menolak sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan?
dan mereka senantiasa menakwilnya, melakukan takwil. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan akidah mereka dibangun di atas apa? Jahil ikhwan. Sebagian ahli bid'ah ada yang menetapkan sebagian sifat dan tidak menetapkan sebagian sifat yang lain di dalam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib, dan kita katakan itu semua ya ikhwan terpengaruh dengan pemikiran filsafat, terpengaruh dengan pikiran filsafat. Karena di dalam filsafat dan ilmu kalam ya ada yang namanya kebenaran logika. Menurut mereka apa? Kebenaran logika. Ya, ada kebenaran logika apabila begini begini maka begini. Yang itu semua adalah teori, ya, teori. Hanya saja mereka menjadikan hal tersebut sebagai logika akal yang menentukan kebenaran atau kebatilan. Padahal kita katakan tidak semua yang ada itu kita lihat. Benar apa tidak? Tidak semua yang ada itu kita lihat. Benar? Benar. Betapa banyak yang tidak kita lihat itu ada. Ya. Contohnya panas saja. Panas kok bisa panas dingin? Nah, ini ada AC dingin. Lihat nggak dingin sama panas? Enggak, apa nggak ada dingin panas? Ada dingin, ada panas. Udaranya berarti dingin. Yang sana berarti udaranya panas. Keterbatasan kita. Ya, jadi tidak semua yang bisa kita indrai, kita rasakan itu menjadi patokan benar atau salah. Kenapa? Karena manusia ini indranya terbatas. Taib. Jadi kalau mereka kenapa bisa menyimpang, menetapkan sebagian, mengingkari sebagian? Karena mereka terpengaruh pemikiran ahli kalam, ya, bermain logika, ya. Kemudian mereka katakan contoh seperti ini. Logikanya Jahmiyah, kita lihat logikanya Jahmiyah. Kalau kita menetapkan salah satu sifat bagi Allah, kata Jahmiyah, maka sama saja kita menetapkan kesamaan dengan makhluknya. Ya, paham gak ini? Saya ulang ya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan kalau kita menetapkan salah satu sifat bagi Allah, berarti apa? Kita telah menetapkan kesamaan Allah dengan makhluknya. Ini kan kaidah mereka. Padahal kita katakan, apakah kasih sayang Allah, rahmat Allah sama dengan rahmat makhluknya? Tidak sama. Tidak akan sama. Kecintaan Allah dengan kecintaan makhluknya sama? Tidak akan sama. Ya. Dan banyak sekali ikhwan yang kita sudah pelajari sebagian besarnya di contoh-contoh sifat yang terdahulu, yang menunjukkan bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah itu tidak mengharuskan penyamaan dengan makhluk. Ya, sama nama hakikatnya belum tentu sama. Contohnya mata ini dengan mata itu berbeda, tapi sama-sama namanya apa? Mata. Maka kita katakan adanya kesamaan nama tidak mengharuskan adanya persamaan wujud atau hakikat. Sudah kita sebutkan ini, ya. Nah, mereka mulai memasukkan Allah itu mustahil kalau Allah itu tidak bisa berbicara. Mulai menetapkan sifat al-kalam. Kenapa disebutkan sifat kalam? Allah mutakallim, Allah berbicara. Karena tidak mungkin bagaimana Allah sampaikan wahyu, bagaimana Allah sampaikan kabar kepada para nabi dan rasul kecuali Allah itu berbicara. Maka ditetapkanlah sifat berbicara. Baru cari dalil. Dan ketika ditanya, apakah berbicara Allah sama dengan berbicara makhluknya? Mereka menjawab pasti
Pasti berbeda. Nah, di sini ya ikhwan, mereka yang pertama menetapkan sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil. Ya. Jadi menetapkan terlebih dahulu baru cari dalil. Menetapkan terlebih dahulu baru cari dalil. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang dilakukan ahli sunnah wal jamaah, mana dalilnya, wahyunya mana, baru kita imani, tetapkan sebagaimana datangnya tanpa melakukan tasbih, tamtsil, takyif, dan ta'til. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Apakah malaikat juga punya sifat-sifat, Ustaz? Ya, punya. Ya, tolong jelaskan Ustaz, syukran. Ada dua buku yang sangat bagus untuk dibaca, yaitu yang pertama adalah buku tentang Alamul Malaikah wal Abrar yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, salah satu murid Syekh Al-Bani. Kemudian yang kedua adalah tentang Al-Iman bil Malaikah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Kayaknya nggak ada di perpustakaan antum, nggak ada. Tapi kalau antum mau main ke DKH ada tuh bukunya 2 ya. Insyaallah. Boleh ya? Jangan pertemuan pondok taunya main futsal aja. Ya kan, Ki? Taunya main futsal, main bola, berenang. Nah, ini kapan coba kunjungi maktabah. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, sifat-sifat malaikat banyak dalam Al-Quran ya. Malaikat punya sayap, malaikat tercipta dari cahaya, malaikat sangat taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada perintahnya, malaikat bisa terbang, malaikat juga memiliki jantung atau hati, malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan, ya. Malaikat tidak butuh makan dan minum, ya nggak? Malaikat butuh nggak makan dan minum? Tidak butuh. Nah, maka banyak sekali sifat-sifat dari malaikat. Termasuk, apakah malaikat bisa masuk ke dalam mimpi? Apa dalilnya? Anda bilang bisa, apa dalilnya? Tahu dalilnya? Belum? Cuma bilang aja. Ini hati-hati nih. Berbicara masalah yang gaib. Katakanlah Allahu a'lam. Kalau belum tahu dalil. Kalau kita sholat terus ada luka, itu apa namanya? Kita ada luka, terus luka itu mengeluarkan darah waktu kita sholat. Sholatnya batal atau tidak? Tidak. Jawabannya, darah yang keluar karena terluka itu tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa keluarnya darah itu sama seperti keluarnya keluarnya cairan dari kubulain, kubul dan dubur. Tetapi pendapat yang kuat tidak seperti itu. Jadi keluar darah tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Ya, di dalam mazhab Imam Ahmad memang disebutkan termasuk jenis pembatal wudu. Kalau batal wudu berarti batal sholat. Tapi kalau lukanya itu masih mengalir, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dulu para sahabat juga sholat sambil dalam keadaan terluka. Alhamdulillah ya. Apakah boleh kita menikahi perempuan yang berbeda agama? Ya Allah,
Wakeh wedok. Banyak istri, banyak perempuan muslimat ya. Kenapa terpikat dengan anak perempuan yang kafir? Jadi kalau dia adalah ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi atau Nasrani, maka boleh menikahi wanita tersebut. Adapun perkataan bahwa Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang ini kesesatannya sangat jauh dan menyimpang daripada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya dari dulu juga sudah jauh penyimpangannya, ya enggak? Penyimpangan Yahudi dan Nasrani itu sudah jauh. Baik. Jadi yang dibolehkan hanya kepada Nasraniyah, wanita Nasrani atau wanita Yahudiyah, yaitu ahli kitab. Tetapi untuk negara kita itu pernikahan beda agama itu dilarang. Pernikahan beda agama itu apa? Dilarang, tidak akan mendapatkan surat nikah dari pemerintah dan tidak akan diproses di KUA. Jadi kita katakan kalau memang dia mencintaimu, ya salam, maka ajaklah dia, ajarilah dia agama Islam sampai dia menerima agama Islam dengan ikhlas dan bukan gara-gara menikah. Allah alam bissawab. Taib. Bagaimana hukum menjual air dan dijadikan obat? Air hujan dan dijadikan obat, karena ada saudara saya yang menjual air hujan dan dijadikan obat. Allah alam bissawab. Ya, air hujan itu bermacam-macam. Ada yang murni air, yaitu H2O, ada yang telah bercampur asam, ya. Ada yang bercampur ini, bercampur itu. Jadi setiap air hujan itu di setiap daerah bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau dia murni turun, maka dia itu H2O, ya, dihidrogen monoksida. Iya benar. Entah pelajar fisika enggak? Kok tahu Ustaz? Orang IPA. Hukum merayakan, ya, jadi bagaimana? Jadi kalau memang terbukti secara ilmiah, kembali kepada kaidah yang sudah kita sampaikan. Kalau terbukti secara ilmiah itu bermanfaat, silahkan, ya, silahkan. Tapi kalau tidak terbukti secara ilmiah, maka tinggalkan, apalagi itu menjadikan sebagai obat. Berarti kan telah menyebutkan sesuatu. Yang ditakutkan adalah itu ada unsur penipuan. Apa hukumnya merayakan hari buruh dan hari-hari nasional? Kita katakan Islam hanya memiliki dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Innallaha qad badalakum, ya, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dari kedua hari raya itu mahuma afdalu minhuma, apa yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Fitri wal Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di kota Madinah itu ada dua perayaan dulu. Dalam setahun ada dua perayaan dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya. Tapi kita katakan kalau ya yang seperti ini, ya, artinya kalau dia berbentuk perayaan maka tidak usah ikut-ikutan. Izin bertanya, apakah hukumnya mengadakan acara haul? Contohnya seperti haul Syekh Fulan. Acara haul itu dari kata tahunan. Ya, acara apa? Tahunan. Maksudnya adalah mengunjungi kuburan syekh atau merayakan
kelahiran atau melayarkan ini, intinya dilakukan per tahun untuk menghormati syekhnya atau pendiri alirannya seperti itu, maka ini termasuk bid'ah di dalam agama. Jika dia bercampur dengan kesyirikan maka hukumnya syirik. Jika dia bercampur dengan kemaksiatan maka bid'ah yang bercampur dengan kemaksiatan. Jika dia seperti itu, kalau hanya bid'ah saja dalam agama maka dia termasuk bid'ah fid din, ya, di dalam agama yang tidak boleh dilakukan. Allah alam bissawab. Nah, ini apa hukumnya seorang istri menyisihkan uang belanja rumah tangganya untuk membeli kebutuhan orang tua suami tanpa izin suami, tapi suami tahu kalau istrinya sering belanja untuk kebutuhan orang tuanya. Bahkan beliau atau suami yang sering mengantarkan belanjaan istrinya untuk orang tuanya atau ortu suami. Kalau seperti ini maka sudah menjadi kebiasaan. Ya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di antara suami dan istri, maka tidak perlu izin pun tidak jadi masalah. Ada kaidah yang masyhur, ya, yaitu apa namanya? Al-'adatu muhakkamah, seperti adat itu dijadikan sebagai standar hukum. Nah, kebiasaan dari suami istri, pasti suami tidak marah. Contohnya gini, tidak boleh seorang istri, kaidahnya tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu dari harta suami kepada orang lain. Ini kan kaidah. Tapi ketika istri tahu bahwasanya suaminya itu suka bersedekah, suka dibantu sedekahnya, maka istrinya sering bersedekah kepada orang lain, karena pasti suaminya akan senang dengan perbuatan tersebut. Maka tanpa perlu izin, karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu boleh dilakukan. Ya, apalagi memberikannya itu bukan kepada orang lain, tapi kepada orang tua suami, ya, orang tua suami, maka itu lebih tidak menjadi masalah, bahkan dianjurkan. Dan ini juga menunjukkan, ayo ikhwan, banyak sekarang mantu itu yang tidak akur dengan mertuanya, istri tidak akur dengan orang tua suami. Nah, di sini seharusnya seorang istri itu berpikir bagaimana membantu suaminya untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini ketika suami nyisihkan uang sedikit untuk orang tuanya, kok kamu nggak bilang-bilang saya sih, katanya. Wih, suaminya dibentak gitu pula. Ya kan, kok nggak bilang-bilang saya, Mas kok nggak bilang-bilang saya ngasih ke orang tua? Lah, ya hak dia lah, ya kan? Nah, di sini jangan pernah menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tua selama nafkah sudah dipenuhi, nafkah dipenuhi sudah. Dia memberikan kepada orang tuanya. Taib. Maka bantu berperbuatan baik istri kepada orang tua suami, itu termasuk, ya, bakti istri kepada suami dan membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Dan kalau antum diberkahi seorang istri yang tidak medit, pelit, kalau bahasa komplingnya apa? Hah? Pisit, iya pisit, pisit yang gue, pisit, ini kalau royal suka memberi, itu wanita yang sangat
langka. Kenapa? Karena banyak wanita itu cinta dunia dan sangat pelit. Subhanallah. Jadi jangan hanya perempuan nyari suami yang tidak pelitan. Sama, suami juga bisa cari istri yang tidak pelit ya. Allah alam bissawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup.